Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengendalian intern. Pengertian pengendalian intern. Pengendalian intern adalah proses yang dilakukan atas amanat dari Dewan Direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. Tujuan dari pengendalian intern: yang pertama, mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang kedua, menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya. Yang ketiga, memastikan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, mencegah kerugian atau pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang kelima, menjaga keuangan perusahaan. Yang keenam, mendorong efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang ketujuh, memastikan dipatuhinya kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan. Komponen pengendalian intern mengidentifikasi 5 komponen pengendalian intern yang meliputi: yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin atau terstruktur. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang akan meminimalisirnya. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu organisasi. Pengawasan lingkungan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian intern. Yang kelima, informasi dan komunikasi. Informasi diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Pengakuran intern. Pengakuran intern adalah fungsi integral dari sistem kontrol internal sebagai mengatur tugas anggota karyawan sedemikian rupa sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh suatu orang secara otomatis dan independen diperiksa oleh yang lainnya. Tujuan dari pengakuran intern. Pengakuran intern dilakukan dengan tujuan untuk: yang pertama, menghilangkan penipuan dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh karyawan. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan uang tunai atau saham. Yang ketiga, memastikan keandalan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Yang keempat, mendeteksi kesalahan dan penipuan secepatnya untuk membantu meminimalkan efeknya dalam jangka panjang. Yang kelima, melakukan tekanan moral atas karyawan. Adapun sasaran dari pengendalian intern: yang pertama, mendukung operasi perusahaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, laporan keuangan yang handal atau akuntabel. Yang ketiga, perlindungan aset. Yang keempat, mengecek keakuratan dan kehandalan data akuntansi. Yang kelima, kesesuaian dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang keenam, membantu menentukan kebijakan manajerial. Adapun keuntungan dan kerugian dari pengakuran intern. Keuntungan dari pengakuran intern itu sendiri: yang pertama, sistem pengakuran intern yang baik memberikan catatan dan data yang akurat, andal, dan hasil kepada pemilik bisnis yang dapat diandalkan. Yang kedua, sistem pengakuran intern yang efisien dapat memberikan kemudahan kepada auditor karena ia dapat mengendalikan pemeriksaan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, memberikan peningkatan efisiensi kerja yang digabungkan dengan ekonomi secara keseluruhan. Dan adapun kerugian dari pengakuran intern: yang pertama, mahal untuk unit bisnis yang kecil. Yang kedua, jika sistem pengakuran intern tidak diatur dengan benar, ada kemungkinan gangguan dalam kerja bisnis. Yang ketiga, akan ada kebijakan di mana kualitas produk dan pekerja dikompromikan oleh karyawan karena kepentingan yang lebih besar untuk hasil yang lebih dicapai. Yang keempat, auditor tidak dapat diandalkan jika dia tidak melakukan tes dengan prosedurnya sendiri. Penerapan
di perusahaan PT Sumber Makmur Agro Indo, yaitu PT Sumber Makmur Agro Indo adalah perusahaan distribusi agribisnis Indonesia yang menyediakan banyak jenis produk-produk pertanian seperti pestisida, benih, pupuk, dan peralatan pertanian. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di lapangan, kami berjuang untuk kesempurnaan dalam kepuasan pelanggan dan kualitas produk. Tujuan PT Sumber Makmur Agro Indo dalam pengendalian intern yang pertama, membina hubungan yang saling menguntungkan antara semua pemangku kepentingan. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan bagi shareholders. Yang ketiga, mengendalikan dan memupuk kompetensi dan kebiasaan produktif dari sumber daya manusia. Yang keempat, efektif dan juga efisien di setiap proses bisnis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya kami ucapkan mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.